Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Dan di video kali ini aku akan membahas salah satu kisah Bloody Mary. Bloody Mary ini sebenarnya pernah aku bahas di next video yang mengenai 5 permainan memanggil hantu yang menyeramkan. Yang pertama itu ada Bloody Mary, karena ternyata kisahnya ini bener-beneran ada pada saat zaman bangsawan terlebih dahulu, yang ada keterkaitannya dengan Ratu Mary Tudor. Kenapa sih ada permainan memanggil hantu yang bernama Bloody Mary dengan keterkaitannya dengan Ratu Mary Tudor? Konon ini ceritanya guys ya, kenapa bisa diterkaitkan? Ratu Mary Tudor ini merupakan salah satu ratu yang memang sangat cantik. Semua ratu itu zaman dulu semuanya cantik-cantik, tapi mereka nggak semuanya baik. Salah satunya adalah Mary Tudor ini merupakan salah satu ratu yang pernah melakukan kekejaman dan suka berdiri di depan cermin. Akhirnya kan ada permainan memanggil hantu Bloody Mary, di mana kita pada saat malam hari berdiri di depan cermin dan membawa satu buah lilin yang menyala dengan menyebutkan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Tapi kali ini aku tidak akan membahas mengenai hantu-hantunya. Di sini aku akan membahas tentang Bloody Mary sebagai ratu Inggris yang kekejamannya tak karuan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Ratu Mary Tudor ini merupakan salah satu ratu yang mungkin masih diingat sampai detik ini, nggak hanya di Indonesia yang tahu-tahu sejarah, bahkan di seluruh negeri ini masih diingat. Kenapa Ratu Mary Tudor ini masih diingat oleh orang-orang? Ya, ini diingat bukan karena kebaikan ataupun hal-hal baik yang dilakukan seperti menyelamatkan kelaparan ataupun menolong masyarakatnya pada zaman dahulu, tetapi ia terkenal akan tindakan-tindakan kekejaman yang pernah ia lakukan. Ratu Mary Tudor ini diingat karena kebiadabannya dia pada saat memimpin pada masa kejayaannya dia, dimana salah satu contohnya dimana pada saat semua warga ini sudah memeluk agamanya masing-masing, dan ia memaksa ataupun menyuruh semua masyarakat ini hanya memeluk satu agama, dan jika tidak mau melaksanakan apa yang ia perintahkan, ia akan tidak segan-segan untuk membunuh masyarakat yang tidak sepaham dengan Mary Tudor. Sedangkan kita tahu kalau misalnya urusan agama itu balik lagi ke kepercayaan kita, balik lagi ke masing-masing kepercayaan, dan tidak hanya dilakukan pembunuhan. Sebelum dibunuh itu Mary Tudor melakukan penyiksaan terhadap masyarakat ataupun warga-warga yang tidak sepaham dengan si Mary Tudor ini. Guys, tak hanya itu, ternyata masih banyak banget tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Mary Tudor. Sekarang aku akan bahas tindakan-tindakan apa aja yang pernah ia lakukan sehingga dijuluki dengan ratu kekejaman, dan bisa ada mitos ataupun permainan memanggil hantu Bloody Mary. Kita langsung ke videonya. Oke guys, yang pertama aku akan membahas tentang kehidupan Mary Tudor. Ternyata Mary ini merupakan kelahiran 18 Februari 1516 dan merupakan anak dari Henry ke-8 dengan istrinya yang pertama, yaitu Catherine of Aragon. Kelahiran Mary sendiri ini sebetulnya bukan suatu yang disukai. Raja bahkan cukup kecewa dengan munculnya si calon ratu ini. Alasannya tak lain karena raja butuh anak laki-laki sehingga bisa mewarisi kerajaan Inggris nantinya.
Meskipun sejak kecil ternyata Mary ini tidak diharapkan, namun Mary yang sangat muda ini masih menjadi seorang yang memiliki banyak prestasi. Ia merupakan musisi yang berbakat dan bisa menulis, membaca dan juga menguasai beberapa bahasa. Sayangnya, meskipun memiliki segudang prestasi dan terlahir menjadi seorang ratu perempuan, ternyata tetap menjadi kendala bagi Mary untuk menjadi penerus tahta. Yang kedua, jalan sebagai penerus tahta akhirnya terbuka. Nah, si Mary ini mengalami nasib yang buruk setelah perceraian ayah dan ibunya. Ketika itu ia seolah tak memiliki status apapun. Bahkan ketika sang ayah menikah lagi, Mary seolah tak pernah dianggap dan kesannya dibuang begitu saja. Di sisi lain, sang ayah akhirnya memiliki seorang anak laki-laki bernama Edward, langsung menunjuknya sebagai calon penerus tahta. Tapi nih guys, sayangnya si Edward ini tidak berumur panjang. Akhirnya ia meninggal karena penyakit tuberkulosis pada tahun 1553. Dan kematian Edward ini tentu saja menjadi berkah tersendiri bagi si Mary. Entah bagaimana ceritanya, di tahun yang sama dengan kematian Edward, Mary berhasil merebut tahta dan menjadi sosok penguasa Inggris. Next, yang ketiga ada masa pemerintahan si Mary. Nah, pada saat masa pemerintahan si Mary, seperti yang aku bilang tadi, ia memaksa semua masyarakat atau warganya dia itu memeluk satu agama, yaitu berpedoman pada agama Katolik. Nah, untuk mempererat agama mereka ini, akhirnya ia menikah dengan Philip kedua dari Spanyol, dan akhirnya ia membentuk suatu komunis Katolik untuk masyarakat-masyarakat di kerajaan Inggris tersebut. Cara Mary dan Philip kedua ini merupakan cara yang ia lakukan pun sangat di luar batas kewajaran. Setidaknya Mary menghukum 300 umat Protestan yang menentangnya dengan membakar mereka hidup-hidup, dan karena tindakan kejinya tersebut ia pun dikenal dengan julukan Bloody Mary. Next ada kematian Mary Tudor. Nah, pada saat Mary Tudor ini sudah memimpin kerajaan Inggris dan menikah dengan si Philip kedua, ini ternyata pernikahan itu tidak pernah ada yang berjalan mulus. Di sini akhirnya ia tidak berjalan mulus, sering ada pertengkaran karena pernikahan mereka tidak memiliki keturunan laki-laki untuk menggantikan tahtanya si Mary nanti. Dan pada saat itu si Philip kedua ini memang tidak disetujui untuk naik tahta. Jadi ia ini tidak berkuasa sepenuhnya sebagai raja. Yang berkuasa sebagai Ratu Inggris itu adalah si Mary Tudor ini. Akhirnya pada saat itu si Mary jatuh sakit dan si Philip kedua ini akhirnya balik ke Spanyol pada saat si Mary Tudor ini lagi sakit. Nah, penyebab kematian si Mary Tudor ini selain ia sudah sakit-sakitan, ternyata juga ia mengalami gangguan penglihatan. Terus ia konon katanya mengalami kram perut yang memang sangat hebat, dan akhirnya si Mary ini menemui ajalnya. Dan akhirnya kerajaan Inggris ini dipimpin oleh kakak tirinya yaitu Elizabeth. Nah guys, yang terakhir ini ada kisah mistis atau mitos tentang Bloody Mary yang bisa dibilang adalah ritual untuk memanggil hantu, dan banyak banget orang-orang karena kekejaman si Mary Tudor ini. Kenapa ia bisa dibilang kejam? Karena memang membunuh ataupun membakar 300 umat Protestan yang menentangnya pada saat mengajukan untuk ikut di komunitas Katolik. Nah, akhirnya kan ia dijuluki sebagai Ratu Kekejaman atau Ratu Bloody Mary, di mana Bloody Mary itu mitosnya ketika kita berada di kamar mandi yang kosong, berdiri di depan cermin, kalau misalnya kalian mau melakukannya, itu bisa menyebut nama Bloody Mary sebanyak 3 kali. Karena konon dulu katanya si Mary Tudor ini sering berhadapan dengan cermin dan melihat kecantikan yang ada di dalam dirinya. Nah, seperti yang aku pernah bahas di next video, kalau misalnya kalian mengikuti tentang permainan Bloody Mary ini, kalian masuk ke dalam kamar mandi ataupun ruangan kosong di mana di situ ada cerminnya, lampu pun akhirnya dimatikan, dan kalau misalnya kalian berniat memanggil si Mary ini, kalian wajib menyalakan lilin dan memanggilnya perlahan-lahan dengan sebutan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Dan sebagian orang percaya dengan mitos tersebut dan mencobanya. Apa yang terjadi kemudian tidak ada yang bisa mengetahui dengan pasti. Nah, keberadaan si Mary Tudor ini menambah lagi satu jajaran kerajaan ataupun kerajaan yang dipimpin oleh wanita yang sangat kejam. Ya memang terkejam sih menurut aku, membunuh ataupun membakar 300 umat Protestan karena tidak mau
menuruti dengan kemauan gitu, ikut dengan komunitas Katolik. Namanya hingga kini pun masih banyak orang-orang sering mempelajari sejarah dan mengingat si ratu-ratu kejam ini, dimana mungkin zaman sekarang sudah tidak ada lagi pemimpin yang beringas, yang menyengsarakan rakyatnya, karena itu merupakan salah satu kisah yang menurut aku paling kejam, yaitu membakar 300 umat Protestan karena tidak mau memeluk satu agama dengan satu komunitas dengan si Mary Tudor. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Nantikan episode cerita yang lebih menarik dan seru lainnya. Dan ingat di share linknya. Dan buat yang baru gabung, jangan bosan-bosan untuk menonton videonya. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye-bye!